Pentingnya seseorang itu pada saat dia berkumpul-kumpul, majlis, duduk keluarga, ya, ngobrolan suami istri atau obrolan sama teman-teman, kerabat secara umum, ya, di kantor, maka dia menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai ke dosa, kayak gosip, misalnya kayak fitnah, ya, atau apalah, ya, yang dia lakukan, yang melakukan atau menyinggung perasaan orang yang sedang diajak berbicara, ya, semua ini dihindari. Barang siapa duduk dalam satu majelis, ini kata Nabi SAW, barang siapa duduk dalam satu majelis, lalu banyak omongan yang tak berguna. Kemudian dia membaca sebelum berdiri dari majelisnya, Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, illa gufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Yang artinya, maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu, melainkan dia diampuni dosanya selama dalam majelis itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di Rabu siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kita melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan masuk pada kesempatan ini bab baru, bab ke-129, masalah bab tentang adab majelis dan tempat duduk. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya menggantinya menjadi pahala. Serta juga semoga Allah selalu menjaga persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan kita. Dan Allah selalu memberikan petunjuk para pemimpin kita menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Serta menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat gotong royong bersama pemerintah. Selama bukan maksiat kepada Allah, untuk selalu senantiasa menjaga kemerdekaan, persatuan, dan kesatuan kita. Dan semoga saja kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta juga kita selalu mendoakan saudara kita yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, terutama di Gaza. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Saudaraku seiman, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan Riyadhus Shalihin ini di bab ke-129, sekali lagi bab tentang adab majlis dan tempat duduk. Sebelum kita masuk ke hadis, seperti biasa saya berikan dulu kronologisnya, bahwasanya memang ini salah satu yang menggambarkan lagi tentang kesempurnaan agama Islam. Bagaimana Islam datang mengatur kehidupan seorang muslim sampai pada tingkat majlis pun. Bagaimana dia duduk, ya, bagaimana cara duduknya, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Juga cara tidur, ya, apa yang harus dia baca sebelum tidur, dan banyak sekali hal seperti misalnya makan, minum, ya, bergaul, mencari pendapatan, banyak hal sekali dalam ini kehidupan kita yang memang diatur oleh Islam. Nah, di antaranya yang sangat menarik adalah bab adab majlis ini, ya. Dan kita akan bacakan hadis pertama dalam bab ini, dan ini urutan 829 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi thumma yajlis fi, walakin tawassa'u wa tafassahu, wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisi lam yajlis fihi. Terjemahannya, kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kalian menyuruh seseorang untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Akan tetapi, lapangkan dan longgarkanlah. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika ada seseorang yang berdiri dari duduknya untuk mempersilahkannya duduk, maka dia tidak mau menduduki tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini, teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran. Yang pertama, adanya dalam Islam, ya, hak secara mutlak
bila seseorang sudah duduk di sebuah tempat, walaupun itu adalah tempat umum, seperti misalnya saf sholat, tempat duduk di taman umumnya ya, atau mungkin kalau kita di transportasi umum seperti di kereta, di bus, ya, ini kalau sudah duduk di sebuah tempat, siapapun dia, maka dalam Islam tidak boleh dipindahkan, ya, kecuali memang dia sedang melanggar sebuah peraturan. Misalnya, memang dia duduk di kursi yang bukan punya dia, ya, atau memang sudah diberikan tanda oleh seseorang kalau itu punya dia. Seperti contoh misalnya dalam satu masjid misalnya, kadang-kadang di masjid itu diberikan tanda, kalau ini tempat duduk buat muadzin, ini buat imam misalnya, ini buat khatib. Nah itu berarti memang kita tidak boleh duduk di situ karena memang sudah diblok ya. Kalau sudah diblok tidak boleh tentunya. Tapi kalau tidak diblok, ya, maka umum saja. Tidak boleh seseorang walaupun dia misalnya tukang sampah, maaf ya, atau seorang pengangguran masuk ke masjid, dia sudah duduk di saf pertama. Maka tidak boleh dia dipindahkan hanya karena mengatakan, oh dia tidak layak misalnya. Enggak. Kecuali tadi saya bilang memang tempat-tempat tertentu yang sudah khusus buat orang yang sudah terblok. Seperti contoh, juga yang perlu saya jelaskan dalam sholat adalah orang yang sholat berdiri di belakang imam. Kalau orang di belakang imam pas, itu harus orang yang siap menggantikan imam tersebut. Maka ini sebaiknya jangan sembarangan orang yang duduk. Tapi kanan saf, kiri saf, ya, itu semua terbuka untuk siapa saja. Nah begitu juga dengan tadi fasilitas umum misalnya, ya, di bus, di kereta, nggak boleh orang duduk di situ hanya karena dia orang miskin, kemudian datang seseorang yang kaya, lalu dia suruh singkirkan orang tersebut, lalu dia duduk di tempatnya, nggak boleh. Kalau orang itu sendiri yang mau, dia karena kerendahan hatinya, melihat misalnya ada seorang yang tua, orang nenek, seorang kakek, naik ke kereta, naik ke bus, ya, naik ke angkutan umum, kemudian dia capek mungkin berdiri, lalu ada yang orang masih lebih muda duduk, dia mempersilahkan, itu tidak ada masalah. Itu mungkin masuk dalam adab tersendiri lagi, karena dia ingin berkorban buat orang lain. Walaupun nanti di penutupan riwayat kita sudah kita bacakan tadi, kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhu justru karena hati-hatinya sampai beliau tidak mau duduk di tempat yang orang sengaja berdiri untuk diberikan kepada beliau. Ya. Tetapi tentu ini kasuistik ya, artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mungkin dalam kondisi bukan orang yang tua, bukan orang yang sakit misalnya. Jadi kalau tadi saya kasih contoh di kereta atau di bus, ada orang yang memang ternyata dia tua, dia susah, ibu hamil ya misalnya. Kemudian mau didahulukan duduk, maka itu adalah satu kebaikan tentunya dari orang yang telah berkorban memberikan tempat duduknya. Tapi kita bisa lihat teman-teman sekalian pelajaran pertama yang luar biasa, bahwasanya Islam memberikan hak sepenuhnya bagi siapapun yang terlebih dulu menduduki sebuah tempat, ya, selama itu bukan punya orang lain, bukan tempat yang sudah diblok misalnya, maka itu berarti hak dia dan tidak boleh siapapun datang tiba-tiba menyingkirkan dia dari tempatnya. Nah ini hak yang luar biasa kita bisa lihat, dan ini adab dalam majelis yang diajarkan dalam Islam. Kemudian yang kedua pelajaran yang bisa diambil adalah adanya anjuran Nabi SAW, kalau sebuah tempat sudah terisi, maka tawassa'u wa tafassahu. Maksudnya, longgarkan. Saya cari tempat lain, atau orang yang duduk misalnya di sebuah tempat, dia tidak perlu karena dia ingin sendiri mendominasi, dia sengaja misalnya memblok 2-3 tempat hanya untuk dia saja. Nah ini juga melanggar sunnah Nabi SAW. Harusnya dia bagaimana ya, tidak memblok tempat terlalu besar sehingga orang lain tidak mendapatkannya. Makanya kata Nabi SAW, longgarkan. Ya, longgarkan saja. Maksudnya kalau masih bisa orang masuk, kasih tempat orang masuk, gitu kan? Atau juga sisi lain, dia bisa mencari, kalau yang baru datang bisa mencari tempat yang lebih longgar sehingga dia nyaman, orang lain juga nyaman. Nah ini adab yang luar biasa yang diajarkan oleh Islam melalui Nabi SAW. Pelajaran ketiga bisa diambil adalah bagaimana akhlak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau justru untuk berjaga-jaga supaya juga tidak ada muncul rasa sombong, tidak mengambil hak orang lain, maka beliau radhiyallahu anhuma tidak mau duduk di tempat duduk kalau seandainya ada orang yang sengaja berdiri karena melihat beliau dan memberikan karena kedudukannya, karena sebagai seorang sahabat, karena sebagai seorang alim, maka itu luar biasa. Berarti menandakan memang Abdullah bin Umar ini mengajarkan kepada kita lebih hati-hati dalam hal ini adalah hal yang baik, ya. Apalagi kadang-kadang ada orang, seorang anak misalnya kepada orang tuanya,
harusnya dia malah mengalah pada orang tuanya, ya dia tidak sengaja mengambil tempat duduk orang tuanya, malah dia datang kadang-kadang mengambil tempat orang tuanya misalnya. Maka itu termasuk hal yang harus diperhatikan tentunya. Baik, ini hadis pertama dalam bab kita. Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis kedua, yaitu hadis nomor 830. Ini dari awal belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin thumma raja ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Hadis riwayat Muslim. Terjemahannya, kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian berdiri dari tempat duduknya, kemudian kembali lagi ke tempat itu, maka dia lebih berhak atas tempat itu. Nah, ini lebih luas lagi bahasannya ya. Dari riwayat nomor 830 ini luar biasa luas bahasannya, karena ternyata kalau kita duduk di sebuah tempat dan kita bukan niat untuk meninggalkan tempat itu. Misal Anda cuma ke toilet saja, Anda hanya keluar sebentar ke satu tempat, ada hajat misalnya, terima telepon. Tempat duduk itu tidak boleh langsung diambil oleh orang lain. Kapan Anda kembali ke tempat itu, maka Anda orang yang lebih berhak dalam pandangan Islam untuk duduk kembali di situ. Ya, dan Anda bisa mengatakan pada orang yang duduk, maaf ini tempat duduk saya misalnya. Maka itu dibolehkan dalam Islam. Ya, walaupun itu tempat umum. Walaupun itu tempat umum. Kecuali memang Anda sudah niat pergi. Ya, Anda sudah niat pulang, Anda sudah niat pergi. Atau memang Anda sudah niat tidak ingin kembali sebenarnya ke situ. Tapi pada saat Anda berdiri, terus tiba-tiba Anda setelah terima telepon, atau misalnya tadinya mau pergi, tapi sudahlah saya habisin waktu dulu di sini setengah jam, 1 jam misalnya. Kemudian Anda mau kembali ke kursi itu lagi, dan Anda sudah lihat dari awal memang tidak mau memakainya lagi, sudah ada orang yang duduk, maka tentu saja Anda sudah tidak masuk dalam poin yang dibahas dalam hadis ini. Tapi di sini maksudnya Anda punya hajat, yang betul-betul Anda cuma sekedar berdiri sebentar, Anda ke toilet saja tadi saya bilang, maka ini tempat duduk itu lebih berhak Anda kembali duduk di situ. Nah, ini satu poin yang luar biasa. Sebagian ulama menganjurkan, kalau bisa, kalau memang kita ingin meninggalkan satu tempat duduk, misalnya di masjid, ya, di shaf, atau misalnya di sebuah tempat duduk lah umumnya, mohon maaf. Kemudian Anda ingin kembali, maka ada baiknya Anda memberikan tanda. Meninggalkan misalnya satu benda, kresek belanjaan, atau tas misalnya. Kalau tas itu tidak disambil, supaya ada tanda di situ, agar orang tahu kalau Anda sedang keluar sebentar dan akan kembali. Kalau misalnya di mushola atau di masjid Anda letakkan sejadah kecil misalnya, ya, Anda berikan tanda sebagai tanda kalau Anda akan kembali ke tempat tersebut. Nah, ini poin yang luar biasa diambil dari hadis nomor 830. Kita langsung saja ambil hadis dari hadis ini. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama adalah bagaimana adab dalam Islam, ya, atau bagaimana Islam memberikan satu lagi poin adab yang luar biasa dalam majlis, yaitu orang yang duduk di sebuah majlis atau tempat duduk, dia lebih berhak untuk menempati kembali kalau dia hanya keluar sebentar dan dia bukan niat meninggalkan dari awal. Ya. Dan tentu di sini lawan daripada bahasan ini adalah orang yang sudah terlanjur duduk di situ, di tempat tadi orang yang hanya meninggalkan sebentar, maka tentu saja adabnya buat dia berdiri kalau orang itu meminta hak tempat duduknya. Pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis nomor 830 adalah bagaimana indahnya Islam, ya, sampai-sampai memberikan hak sepenuhnya kepada orang yang dasarnya sudah lebih dulu duduk di situ dan tanpa melihat status atau jenjang sosial, ekonomi, keadaan fisik dan seterusnya. Kita langsung masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 831, saudaraku seiman, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi." Kami jika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kami duduk di tempat yang didapatinya di majelis itu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, saudaraku seiman. Kalau Anda datang ke satu majelis, carilah tempat yang belum diduduki oleh orang. Ya, makanya dikatakan sini, kami kalau mendatangi majelis Nabi SAW atau mendatangi Nabi SAW, maka salah seorang dari kami duduk di tempat yang didapatinya di majelis itu. Maksudnya kosong, memang nggak ada orang yang duduk. Bukan sengaja mengganggu atau mengambil tempat duduk orang lain. Ya, jadi sebelum Anda pindah, misalnya Anda dalam majelis, ada orang keluar sebentar. Ya. Jangan spontan Anda langsung mengisi tempatnya dia. Karena itu bisa saya masih tempat dia. Atau kalau perlu Anda
tanyakan orangnya, apakah Anda masih kembali di sini? Misal contoh. Kalau dia mengatakan iya, berarti jangan diisi. Ya, sampai nanti dia datang. Kecuali tentunya kalau di saf solat ya. Kalau saf solat sudah diiqomahkan solat, di saf pertama ada orang yang memberikan tanda misalnya. Tapi dia sudah iqomah solat, dia belum datang orangnya. Maka karena dia belum datang, maka tentu saja Anda boleh masuk dalam saf itu untuk sholat. Jadi Anda ambil tempat dia, karena memang tidak mungkin saf itu dibiarkan kosong. Ya. Nabi SAW melarang saf itu berjarak ataupun kosong. Sebagaimana dalam banyak sabda Nabi SAW, ya, jangan kalian membiarkan lubang-lubang dalam saf yang bisa dimasuki oleh syaitan. Karena sungguhnya syaitan itu masuk dalam saf untuk menggoda orang sholat, sebagaimana anak domba masuk di kumpulan domba-domba dewasa. Ya. Jadi pelajaran dari hadis ini yang bisa kita ambil, bagaimana seorang muslim menjaga adabnya. Kalau dia masuk dalam sebuah majelis, dia duduk di tempat yang dia dapati kosong. Jadi bukan sengaja menduduki tempat orang lain. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian, 832. Dari Abdullah Salman Al-Farisi, dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaktasilu rajulun yaumul jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Terjemahannya, tidaklah seseorang laki-laki mandi pada hari Jumat, bersuci sebatas apa yang dia mampu atau semampunya, memakai minyak rambut atau wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian keluar dengan tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia melakukan sholat yang telah ditulis atasnya, kemudian dia diam menyimak ketika imam berkhutbah, melainkan diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Hadis ini sebenarnya berbicara tentang masalah Jumat, ya. Tetapi ada poin yang berhubungan atau ada singgungan dalam hadis yang berhubungan dengan bahasan kita, yaitu potongan yang mengatakan fala yufarriqu baina itsnain. Jadi orang yang pergi Jumat, janganlah dia datang lalu dia memisahkan antara dua orang. Atau di sini sama dengan maknanya sengaja mengambil tempat orang atau mendesak orang. Tapi dia cari tempat yang masih kosong. Jadi Anda kalau hari Jumat ingin dapat tempat di depan, Anda datanglah lebih cepat. Nah, seperti itu. Makanya ada banyak hadis tentang motivasi agar datang lebih cepat di hari Jumat. Baik, kita langsung saja masuk kepada hadis ini. Pelajaran pertama, adanya anjuran bagi kaum laki-laki terutama yang mau menghadiri Jumat, dan ini wajib bagi mereka untuk mandi Jumat. Untuk mandi Jumat. Dan banyak sekali riwayat berhubungan dengan masalah anjuran mandi Jumat ini. Di antaranya, ghuslu yaumul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, kata Nabi SAW. Mandi Jumat itu bagi orang yang sudah balik dari kalangan laki-laki hukumnya wajib. Kalau perempuan, karena hadir Jumat hukumnya sunnah bagi dia, bukan kewajiban. Lebih afdol dia sholat duhur, tapi boleh dia hadiri sholat Jumat, maka juga mandinya menjadi hukum sunnah bagi dia. Karena memang dasarnya Jumat bagi dia sunnah gitu ya. Seperti Anda kalau lagi haji atau umrah, Anda akan temukan di Masjid Nabawi, di Madinah dan Masjid Haram Mekah, tetap disiapkan tempat sholat untuk kaum wanita. Jadi tempat sholat mereka seperti di Masjid Nabawi, di bagian belakang kiri kanan masjid itu tidak berubah menjadi tempat sholat laki-laki di hari Jumat. Tetap aja mereka boleh hadir. Begitu juga dengan Masjidil Haram, sama. Ya, karena memang hukum dasarnya perempuan boleh hadir Jumat, hanya saja hukumnya menjadi sunnah bagi mereka. Tapi bagi laki-laki wajib. Nah, di antaranya adalah adanya anjuran mandi wajib di hari Jumat. Dan kalau Anda mau lebih besar pahalanya, dikuatkan dengan hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, seperti atau mandi janabah, mandi junub. Maka bagi yang sudah berumah tangga, mereka bisa melakukan interaksi biologis, sehingga dia bisa menggabungkan antara mandi Jumatnya sama mandi junubnya. Ya, ini salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil, adanya anjuran dan kewajiban sebenarnya bagi laki-laki mandi Jumat. Bagaimana Ustaz kalau saya orang yang kerja di kantor, saya keluar pagi hari, ya, apakah boleh saya niatkan mandi saya di pagi hari itu adalah mandi Jumat? Boleh. Anda niatkan, ya.
Pada pagi hari misalnya selepas subuh, Anda mandi sebelum keluar ke kantor, di hari Jumat pagi Anda niatkan itu adalah mandi Jumat Anda. Jadi nanti hari Jumat sholat Jumat Anda tinggal pergi ke masjid saja, itu boleh saja. Ini sangat kami tekankan ini ya, agar semua kaum laki-laki yang seperti ini aktivitasnya memang dari pagi keluar dari rumah, maka saran kami mandi pagi sebelum keluar dari rumah itu sudah diniatkan untuk mandi Jumatnya. Pelajaran kedua, adanya anjuran agar seseorang di hari Jumat itu membersihkan tubuhnya sebersih mungkin. Sebagaimana potongan hadits, wa yatatahharu mastata' min tuhrin. Dia berusaha semaksimal mungkin menggunakan semua yang terbaik dan terbersih. Ya. Badannya pada saat dia mandi mungkin hari-hari biasa dia mandi dengan volume misalnya angka persentase 90% dari kebersihan, maka mungkin hari Jumat itu 95 sampai 99%. Mungkin kita tidak bisa membahasakan 100% karena untuk 100% sempurna mungkin manusia sulit. Tetapi dia maksimalkan, khusus Jumat dia mandi ekstra lebih baik lagi. Ya, dengan lebih banyak menggunakan, kalau kita di bahasa sekarang sampo, sabun, maksudnya di sini lebih maksimal ya. Karena bahasa wa yatatahharu mastata' min tuhrin, dia bersuci semaksimal mungkin yang dia mampu. Ini berarti menandakan betul-betul dia coba maksimal ya dengan mandinya itu. Tentu dengan tidak mubazir juga ya, tidak berlebihan dalam menggunakan air ataupun sampo sabun tadi, tapi dia coba semaksimal mungkin. Atau mungkin dia pilihkan khusus sampo sama sabun yang digunakan di hari Jumat misalnya dengan bau yang berbeda ya. Ini satu hal yang sangat baik ya. Kemudian pelajaran ketiga adalah adanya anjuran menggunakan minyak rambut bagi laki-laki. Ya, di sini wa yaddahinu min duhnihi. Dia menggunakan minyak rambut. Sebenarnya minyak rambut ini bisa apa saja, bisa minyak zaitun atau mungkin kalau dia sudah menggunakan conditioner pada saat dia pakai sampo sehingga rambutnya sudah lembut dan tinggal disisir, intinya sebenarnya tujuan minyak ini agar merapikan rambut itu. Sebagaimana riwayat yang lain, pernah ada seorang sahabat masuk ke masjid sementara rambutnya berantakan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang di sebelah, sahabat di sebelahnya, tolong sampaikan kepada orang yang rambutnya berantakan ini agar dia keluar dulu dari masjid, rapikan rambutnya, kemudian dia masuk ke masjid. Jadi menandakan memang Islam datang sebagai agama yang bersih, agama yang rapi, karena memang ajaran dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada anjuran sebenarnya menggunakan minyak, artinya supaya rambutnya rapi untuk disisir. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah adanya anjuran menggunakan wangi-wangian yang terbaik. Dan bagi laki-laki adalah makin keras baunya, makin tercium, makin bagus. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik parfum buat laki-laki adalah yang tidak terang warnanya tetapi baunya keras. Dan sebaik-baik parfum bagi perempuan yang warnanya terang tapi baunya tidak keras. Nah ini adanya anjuran. Tapi sebenarnya menggunakan wangi-wangian bagian daripada perintah agama, terutama bagi kaum laki-laki. Dalam rumah, di luar rumah, mereka selalu menggunakan wangi-wangian. Berarti menandakan memang kita harus menghindari bau-bau yang tidak sedap ya. Karena sering menggunakan parfum ini memang biasanya muncul dari kepedulian jiwa. Orang yang suka dengan hal yang baik, yang wangi, yang bersih ya. Ini perlu kita perhatikan dan ini tentu dikuatkan dengan apapun yang bisa menjadi perangkat untuk itu ya. Kayak tadi mandi, mungkin pada saat Anda selepas mandi bersikat gigi, Anda menggunakan mouthwash misalnya, pada selepas mandi Anda menggunakan roll on, apalah yang kira-kira perlengkapan-perlengkapan yang sesuai dengan kelaki-lakian dia tentunya ya, supaya dia lebih wangi, lebih bersih, lebih rapi, semua itu adalah hal yang baik. Termasuk orang misalnya yang berjenggot itu kan sunnah Nabi SAW kalau wudhu dengan menyelat-nyelatkan jarinya di air di jenggotnya dengan seperti menyisirnya ya. Nabi SAW juga seringkali menyisir rambut beliau SAW sampai saat iktikaf pun lagi di masjid, beliau masih kena rumahnya dengan masjid dempet, maka beliau kadang-kadang memasukkan kepalanya ke pintu rumah dan disisirkan rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berarti menandakan memang ini bagian daripada hal yang sangat dianjurkan. Nah wangi-wangian ini juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, dicintakan dunia kalian. Ya, maksudnya saya sampai masih ada rasa ingin mencintai dunia tapi bukan untuk mengejarnya. Karena ada dua hal. Yang pertama wanita yang dicintai, adanya ibu, adanya istri, adanya anak perempuan, adanya saudari. Dan juga minyak wangi. Parfum. Ya. Jadi kalau laki-laki tidak suka parfum ini tanda tanya. Ini bagian daripada agama Islam. Ya.
Bahkan sebagian sahabat menggambarkan Nabi SAW saking sukanya dengan parfum sampai kadang-kadang menetes dari rambut beliau. Ada sebagian sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi SAW, kami masih temukan bau wanginya sampai beberapa hari. Dan saking wanginya Nabi SAW sampai kalau beliau tidur dan beliau keringatan, keringat beliau diambil dijadikan minyak wangi oleh para sahabat. Ya, alaihi salatu wassalam. Nah ini pelajaran keempat dari hadis ya. Jadi walaupun ini berbicara tentang masalah Jumat, memakai wangi-wangian, tapi sebenarnya bagi laki-laki dianjurkan setiap saat mereka menggunakan wangi-wangian tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita, hidung kita suka dengan wangi, agar kita memang selalu begitu. Ya. Sama dengan mata kita melihat penataan yang rapi, kita juga jadi suka misalnya ya. Begitu penampilan yang rapi, kita juga jadi lebih percaya diri misalnya. Agar kita selalu menjaga itu. Dan jangan bertolak belakang. Karena kita tidak akan nyaman kalau pada saat mulut kita bau, badan kita bau, atau kita interaksi dengan orang yang seperti itu. Maka tentu ini supaya kita hindari. Pelajaran selanjutnya, jadi yang pertama tadi adanya kewajiban dan anjuran mandi hari Jumat. Kemudian juga adanya anjuran untuk bersuci dan bersih-bersih maksimal. Itu pelajaran kedua. Yang ketiga adalah menggunakan minyak rambut atau menyisir rambut dengan rapi. Yang keempat adalah menggunakan wangi-wangian. Dalam riwayat lain adalah minyak wangi terbaik yang dia miliki. Gitu. Kemudian yang kelima, ini yang jadi saksi bahasan kita, dia tidak memisahkan antara dua orang yang sudah duduk. Nah ini yang jadi saksi bahasan gitu ya. Jadi saya katakan tadi kalau Anda ingin datang dan mendapatkan tempat yang berada di posisi yang Anda nyaman, Anda suka, misalnya di saat pertama di hari Jumat, datanglah lebih cepat. Dan jangan sengaja mengganggu orang ya yang sudah duduk, karena ini termasuk dalam larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keenam, dianjurkan untuk sholat ya, tahiyat masjid di saat awal masuk ke dalam masjid. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, thumma yusalli ma kutiba lahu. Ya, ini yang keenam. Jadi saya ulangi lagi, mandi yang pertama, yang kedua adalah bersih-bersih semaksimal mungkin, yang ketiga pakai minyak rambut, yang keempat menggunakan wangi-wangian, yang kelima tidak memisahkan antara dua orang, yang keenam adalah dia sholat sunnah, yang dianjurkan maksudnya adalah sholat tahiyat masjidnya, yang ketujuh adalah dianjurkan di hari Jumat untuk fokus dengar khutbah khatibnya. Ya. Jadi tidak tidur, tidak sibuk dengan yang lainnya. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, walaupun kita bukan membahas tentang Jumat sebenarnya, tapi karena hadis ini diangkat oleh Imam Nawawi, maka kita jelaskan ya. Nabi SAW mengatakan di hari Jumat itu di pintu-pintu masjid ada malaikat yang menulis siapapun yang datang lebih awal. Dalam riwayat lain, orang yang datang di awal waktu, dia seperti bersedekah dengan seekor unta. Yang datang waktu kedua seperti bersedekah dengan seekor sapi. Yang datang waktu ketiga seperti bersedekah dengan domba bertanduk. Domba jantan bertanduk. Yang datang waktu keempat seperti berkurban dengan seekor ayam. Yang datang waktu kelima seperti berkurban atau bersedekah dengan sebutir telur. Dan kalau khatib sudah naik di atas mimbar, ya, dan menyampaikan khutbahnya, maka para malaikat menutup buku-buku catatan amal itu dan ikut mendengarkan nasihat atau az-zikir atau peringatan. Tentu ulama berbeda pendapat tentang masalah kapan sih waktu yang didapatkan di hari Jumat itu yang seperti berkurban dengan unta, seperti sapi, seperti domba, seperti ayam, seperti telur. Ya. Maka mereka khilaf cukup panjang lebar, tapi yang menarik buat saya adalah pendapat yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan waktu itu, misalnya mengatakan sejam sebelum Jumat, 2 jam sebelum Jumat misalnya, agar setiap muslim bersaing dalam hal positif ini dan berusaha hadir sebelum khatib naik di atas mimbar. Semoga saja mereka dengan keikhlasannya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Jadi intinya makin cepat datang makin bagus. Ya. Itu yang ke-7 tadi ya. Saya ulangi lagi, saya takut lupa hitungannya. Jadi mandi, kemudian bersuci. Yang kedua, kemudian menggunakan minyak rambut. Yang ketiga, kemudian memakai wangi-wangian. Yang keempat, kemudian tidak memisahkan antara dua orang. Yang kelima, yang keenam adalah sholat yang diperintahkan. Yang ketujuh adalah mendengarkan khatib. Ini ketujuh. Berarti kita sekarang ya masuk faedah yang ke-8 yang bisa diambil. Kalau kita penuhi semua 6 poin tadi, ya, dan dia tidak berbicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah, dia sibuk dengan mendengarkan khutbahnya, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa antara Jumat itu dengan Jumat setelahnya. Artinya 1 pekan dia mendapatkan pengampunan dosa. Dalam riwayat lain ditambah 3 hari setelah itu. Berarti 10 hari mendapatkan pengampunan dosa agar asal dia memenuhi syarat-syarat tadi. Itu mandi,
bersih, sisir rambut dengan rapi, pakai wangi-wangian, tidak memisahkan dua orang. Kemudian sholat sunnah tadi pada saat datang, mendengarkan khatib pada saat menyampaikan. Semua ini akan mendatangkan pengampunan dosa 10 hari ya berturut-turut karena ya kebaikan yang dia lakukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 833. Berbunyi dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li rajulin an yufarriqa baina itsnaini illa bi idznihima." Artinya, tidaklah halal atau tidak boleh alias haram ya. Seseorang memisahkan antara dua orang yang sedang duduk melainkan dengan izin keduanya. Hadis riwayatkan Abu Daud dan juga Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Dalam riwayat Abu Daud, ya ini masih nomor yang sama, urutan 833, la yajlisu baina rajulaini illa biidznihima. Janganlah seseorang duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Kecuali dengan izin keduanya. Riwayat ini, teman-teman sekalian, menguatkan riwayat yang tadi kita bahas nomor 832. Yaitu, tidak boleh memisahkan antara dua orang yang sudah duduk. Ya, nggak boleh secara sengaja, kecuali dengan izin keduanya. Sengaja kita duduk di tengah-tengah di antara mereka. Ya, ini tidak dibolehkan, kecuali dengan izinnya. Artinya, mungkin kedua orang itu sedang membicarakan sesuatu yang rahasia. Bahkan ada riwayat lain menjelaskan, Nabi SAW melarang kita untuk menguping, sengaja mendengar pembicaraan orang. Udah kalau kita tidak diperdengarkan, kita tidak dilibatkan, ya sudah. Malah itu lebih baik buat kita teman-teman sekalian. Saya sering sampaikan di banyak pengajian, makin kita tidak tahu banyak tentang seseorang, maka makin aman kita dari fitnah. Makin aman kita dari dosa. Makin aman kita dari penyakit hati. Makin aman kita dari hisab hari kiamat. Kalau sesuatu itu nampak depan mata, kebaikan kita dukung. Kalau nampak keburukan, di situ kita wajib untuk meluruskan. Kalau kita tidak tahu, jangan mencari tahu permasalahan. Ya, sehingga memang kita tidak masuk juga di bab tajassus atau memata-matai, karena ini hukumnya bagian daripada dosa besar. Sebagaimana para ulama menyusun bab khusus, memata-matai atau sengaja mencari-cari kesalahan orang adalah bagian daripada dosa besar. Termasuk pasangan sendiri, termasuk teman kantor, termasuk atasan. Ya, kecuali Anda satu keadaan, ini pernah kita jelaskan di bahasan dosa-dosa besar. Kalau pemerintah dan mereka menugaskan, ada satu Intel misalnya, Intel ini punya kewajiban untuk memata-matai satu kaum, satu komunitas yang mungkin bisa berbahaya bagi keamanan negara misalnya. Maka itu berbeda hukumnya, itu berbeda. Tapi Anda individu tidak boleh sama sekali karena ini dilarang dalam agama Islam. Nah ini hikmah kenapa kita tidak boleh masuk di antara dua orang yang sedang duduk. Karena kita tidak dibolehkan memang untuk mengganggu kenyamanan orang yang sedang duduk, ya. Atau misalnya kita mendengarkan pembicaraan mereka. Ya. Jadi di sini kita ambil pelajaran dari hadits nomor 833, yaitu adanya anjuran dalam Islam untuk tidak mengganggu dan mengambil tempat duduk orang lain atau mendengarkan pembicaraan mereka. Baik, kita masuk. Mohon maaf. Hadits nomor 834, lanjutannya. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wasat al-halqah. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat seseorang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majlis. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Mijlaz, anna rajulan qa'ada wasat halqah, faqala Hudzaifah mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aw la'ana Allah ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man jalasa wasat al-halqah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan sahih. Terjemahannya, bahwasanya kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, ada seseorang laki-laki yang duduk di tengah-tengah lingkaran, maka Hudzaifah mengatakan, terlaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau melaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Dua buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Langsung saja kita masuk pelajaran pertama, yaitu adanya larangan untuk eksklusif, ya, sendirian. Kecuali memang posisi Anda sebagai seorang leader, seorang pemateri, ya. Misal, orang lagi buat majelis melingkar, Anda datang di tengah-tengah dan Anda menyampaikan materi. Maka tidak ada masalah, karena Anda pemateri. Ya, sebagaimana kita tahu yang pemateri kadang-kadang ada di tengah-tengah audiensnya atau memang dia ada di depan, gitu kan.
sehingga dia bisa disaksikan dan dilihat. Ya, saya pernah waktu kuliah, saya masih ingat waktu S2, memang pola di kelas itu dibuat lingkaran atau kotak ya kurang lebih seperti huruf U, dan dosen ada di tengah-tengah, ya, sehingga dia leluasa menyampaikan materi. Ini berbeda, ya. Kita juga biasa lihat di sebuah pelatihan misalnya, seorang motivator atau pemateri, dia berada di tengah-tengah lingkaran audiens yang sedang atau peserta training itu dengan tujuan untuk memotivasi mereka misalnya, supaya dia juga bisa leluasa melihat semuanya. Maka ini berbeda, ini tidak masuk dalam larangan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah larangannya orang yang ada orang yang rame-rame duduk buat lingkaran. Dia supaya nampak eksklusif dan punya kedudukan sendiri, dia datang duduk di tengah-tengah. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi pelajaran pertama, adanya larangan tampil eksklusif sendiri, ya, dengan tujuan memang tentu untuk berbangga-bangga diri atau mungkin merendahkan orang lain atau apalah ya yang semisal dari penyakit-penyakit hati dan jiwa ini, maka dihindari. Islam melarang itu tentunya. Islam melarang. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil. Pelajaran kedua, adanya ancaman, laknat bagi orang yang melakukan perbuatan ini, yang menandakan berarti sengaja duduk di tengah-tengah majlis yang kelihatan eksklusif, bukan karena dia seorang pemateri tadi saya katakan, maka ini masuk dalam kategori dosa besar. Karena adanya ancaman. Sering kami sampaikan, kalau pelanggaran agama itu diikuti dengan ancaman, laknat kah, siksa kubur kah, siksa neraka kah, atau apa sajalah yang berhubungan dengan ancaman-ancaman ini, maka berarti dia masuk dalam kategori dosa besar. Itu cara membedakan dosa besar sama dosa kecil. Dosa besar ada ancamannya. Dosa kecil tidak diikuti dengan ancaman. Dosa besar wajib taubat nasuha, dan Imam Nawawi rahimahullah, penulis buku yang sedang kita bedah, mengatakan dengan cara dia ya meninggalkan dosa itu seketika, dia menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kalau dosa kecil dibersihkan dengan semua amal-amal saleh dan istighfar. Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, ini semua bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, termasuk istighfar. Ya, tapi dosa besar tidak bisa kecuali dengan taubat nasuha. Nah, ini pelajaran kedua tentang adanya laknat atau hukuman yang berat bagi orang yang memaksakan diri untuk duduk di tengah-tengah majlis tersebut. Pelajaran ketiga tentang kecerdasan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini sering kita sampaikan kalau sedang membedah hadis dan terdapat ada seorang sahabat, memang dia menceritakan tentang kronologis disebutkannya hadis atau menceritakan tentang sikap dan perbuatan baginda Nabi SAW, sehingga sampailah kepada kita tentang penyampaian tersebut, dan dia tidak langsung masuk ke to the pointnya penyampaian Nabi, tapi dia menceritakan dulu histori bagaimana ya kejadian pada saat itu, jadi seakan-akan kita juga hadir. Tentu saja ini punya kedudukan sendiri. Itu disampaikan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, di mana beliau pada saat melihat ada seseorang duduk di tengah-tengah majelis sementara yang lainnya di tempat lain, dan dia bukan pemimpin mereka, bukan seorang pemateri yang memang harusnya ada di situ sehingga dia bisa menyampaikan apa yang harus dia sampaikan, maka ini berarti terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laknat artinya tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadits nomor 835 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baik majlis adalah yang paling luas. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Hadis ini pendek sebenarnya, tapi termasuk hadis yang sangat mulia, di mana kita bisa lihat bagaimana adab dalam Islam, terutama dalam masalah majlis ya. Jadi kalau bisa kita duduk untuk tidak dempet-dempetan sekali ya, membuat akhirnya orang lain merasa tidak nyaman, maka itu jauh lebih baik. Ya. Jadi maksudnya dibuat senyaman mungkin setiap orang yang datang. Kita tidak bicara kalau orang lagi sholat. Kalau lagi sholat berbeda. Orang lagi majlis ilmu misalnya, dan memang tempat lagi penuh, itu memang memang apa boleh buat, itu memang harus rapat. Saf sholat harus rapat. Orang majelis ilmu juga begitu. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka kalau hadirin majelis Nabi SAW, maka satu sama yang lain saling dekat. Itu memang berbeda. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah kalau Anda sedang datang ke sebuah tempat, masih banyak tempat kosong, Anda cari tempat yang Anda nyaman, orang lain nyaman. Nah, itu yang sedang disinggung dalam hadits ini tentunya.
Kita langsung masuk hadis 836. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu, faqala qabla an yaqum min majlisi dhalik, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik." Hadis ini riwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Terjemahannya, barang siapa duduk dalam satu majelis. Ini kata Nabi SAW, barang siapa duduk dalam satu majelis, lalu banyak omongan yang tak berguna. Kemudian dia membaca sebelum berdiri dari majelisnya, yang artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu, melainkan dia diampuni dosanya selama dalam majelis itu. Saya langsung bacakan hadis selanjutnya. Hadis nomor 837, karena ini semakna kurang lebih, kita akan ambil faedah sekaligus ya. Hadis nomor 837 berbunyi dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhiratin idza arada an yakuma minal majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Faqala rajul, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha." Qala dzalika kaffaratun lima yakunu fil majlis. Rasulullah SAW, kata Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW biasa membaca pada akhir, ya, maksudnya umur beliau, di akhir umur beliau, ketika hendak beranjak dari majlisnya atau duduknya, terjemahannya maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Maka seseorang bertanya, wahai Rasulullah, Anda membaca sesuatu doa yang tidak pernah Anda baca sebelumnya. Maksudnya selama aku kenal Anda, sebelum Anda tua dan mendekati masa meninggal di sini, karena ini pada akhir hidup beliau, Anda tidak pernah saya dengar mengucapkan doa ini. Maka Nabi SAW mengatakan doa itu adalah penghapus kesalahan yang terjadi dalam majlis. Penghapus kesalahan yang terjadi dalam majlis. Teman-teman sekalian, dua riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pentingnya seseorang itu pada saat dia berkumpul-kumpul, majlis, duduk keluarga, ya, ngobrolan suami istri atau obrolan sama teman-teman, kerabat secara umum, ya, di kantor, maka dia menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi sampai ke dosa, kayak gosip misalnya, kayak fitnah, ya, atau apalah ya, yang dia lakukan, yang melakukan atau menyinggung perasaan orang yang sedang diajak berbicara, ya. Semua ini dihindari. Dan bagaimana seorang muslim betul-betul menjaga tutur katanya, sikapnya, sehingga selalu orang yang berinteraksi dengan dia merasa nyaman dengan candaannya, dengan ucapannya, dengan interaksinya, dengan karakter dan sifatnya. Maka ini adalah hal yang paling mendasar yang harus diperhatikan. Faedah pertama dari hadis ini, ya, karena di sini dikatakan kalau orang majelis kemudian dia banyak sekali berbicarakan hal yang tidak berguna, berarti kan menandakan jangan berbicara tidak berguna, berbicara yang sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Apakah itu memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang muslim, sebagaimana kata Nabi SAW, termasuk amal yang paling Allah cinta adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Hiburan suami istri, hiburan teman sama teman, hiburan seorang muslim dengan muslimnya, maksudnya hiburan yang dibolehkan, bukan pelanggaran agama. Begitu juga dengan orang menanyakan kabar misalnya, ya, orang memberikan nasihat, hal yang bermanfaat. Sejalan dengan hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Maknanya, yang keluar dari lisan seorang muslim harus emas, sesuatu yang bermakna, bermanfaat, ya. Karena lisan kata-kata itu kalau sebelum dikeluarkan masih dalam mulut kita, maka masih milik kita. Kita bisa menghentikan dan mengontrolnya serta menatanya dengan baik. Tapi kalau sudah dilepaskan kata-kata itu, maka sudah milik orang lain atau milik publik, itu sulit sekali untuk ditarik kembali atau diluruskan tentunya. Bisa, tapi membutuhkan
banyak energi dan waktu, dan ini sebenarnya seorang muslim harus berhati-hati dan meninggalkan tentu sikap seperti itu. Nah, ini pelajaran pertama yang bisa diambil dari hadis. Pelajaran kedua, bolehnya seorang muslim bermajlis, duduk, ngobrol sama orang. Ya, karena memang kita manusia ini adalah makhluk sosial. Sebagaimana itu sudah umum dipelajari ya, tentang manusia. Memang kita tidak bisa hidup sendiri, manusia makhluk sosial. Ada interaksi, makanya kita lahir dari rahim seorang ibu. Kita punya ibu, punya ayah, punya paman, punya tante, punya ponakan, punya saudara, punya teman-teman, lingkungan. Karena memang kita makhluk sosial dan Allah SWT membolehkan itu. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian bermajlis di jalan-jalan, ya, di jalan-jalan raya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami harus melakukannya. Maksudnya ini adalah hal yang biasa kami lakukan. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus lakukan, maka berikanlah hak jalan itu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa hak jalan itu? Kata Nabi SAW, engkau menjawab salah, menurunkan pandangan dari yang haram, menjauh untuk mengganggu orang lain, ya, menjawab salam, memberikan petunjuk, ya, jalan kepada orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyebarkan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Itu semua harus dilakukan dalam majelis seseorang, ya. Jadi bukan malah majelis itu tempat dia malah gosip, malah fitnah, malah menyakiti orang lain. Termasuk misalnya kalau dia lagi duduk sama teman-temannya di jalan, lalu dia menyakiti orang yang sedang lewat. Ini semua pelanggaran-pelanggaran agama yang harus dihindari tentunya. Jadi dalam Islam boleh bermajlis, boleh duduk, tapi hal-hal yang bermanfaat. Nabi SAW seringkali duduk dengan para sahabat selepas sholat misalnya, atau di waktu-waktu senggang, dan beliau ngobrol secara umum. Ya, ngobrol secara umum tentang masalah kehidupan, apa permasalahan yang sedang dihadapi para sahabat. Selain masalah agama, kalau masalah agama juga tentu terjadi ya. Kalau masalah dunia saja beliau berbicara sama sahabat, apalagi masalah agama kayak orang konsultasi, atau beliau mengingatkan tentang ma'ruf atau melarang dari kemungkaran, itu juga sering terjadi dalam kehidupan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran ketiga, adanya anjuran untuk membaca setiap kali berdiri dalam satu majelis. Majelis itu baik atau buruk. Ya. Baik atau buruk maksudnya di sini baik orang seperti kita majelis ilmu. Anda tidak asing tentunya kalau biasa ikutin pengajian para ustadz-ustadz kita. Sebelum menutup pengajian pasti mereka akan baca doa kafaratul majlis, ya, yang disebutkan dalam hadits ini, agar membersihkan kesalahan-kesalahan obrolan, ya, atau sikap selama bermajelis tadi. Nah, ini juga kalau majelis baik. Kalau majelis buruk maksudnya adalah majelis yang banyak membuang hal yang sia-sia, ya. Misalnya tadi omong kosong, atau masuk ke dalam bab ghibah, ya, fitnah, maka sebaiknya dia segera bertobat kepada Allah dan juga menutup majelisnya dengan kafaratul majlis. Ya. Tentu di sini tidak masuk teman-teman sekalian kalau orang sengaja memang, ya, dia berzina misalnya, kemudian dia bilang, ya supaya di zina saya diampuni, saya baca kafaratul majlis. Ini tidak masuk dalamnya. Ya. Tapi di sini adalah umumnya orang kalau melakukan hal yang sia-sia saja. Dan di sini disebutkan lafadznya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, maha suci engkau ya Allah, ya, dan segala puji-pujian untukmu. Aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak yang disembah kecuali engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Kata Nabi SAW, kalau orang lakukan ini, maka dipastikan akan dibersihkan kesalahannya selama dalam majelis itu. Dan ini bagus sekali ya. Ini berarti bagus sekali. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan ini juga boleh dibaca walaupun orang itu sendirian. Seperti misalnya Anda sedang menyusun sebuah materi, Anda sedang belajar, mau ujian, Anda sedang duduk merenung tentang kehidupan, tentang masa depan, tetap aja, walaupun kita sendiri, sebelum berdiri baca kafaratul majlis, ya, untuk meraih minimal manfaat doanya, dan karena sunnah Nabi SAW, dan juga kalaupun ada hal-hal yang sia-sia dari pikiran, dari ucapan, dari ide, dari segala macam, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan tentunya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian hadis lanjutan. Ada tersisa kurang lebih 4 buah hadis ya. Kita akan selesaikan insyaAllah pada kesempatan ini. Hadis nomor 838 berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum min majlisin hatta yad'u bihaula'i ad-da'awat. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Terjemahannya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW jarang sekali berdiri dari sebuah majlis pada saat beliau duduk hingga beliau membaca doa ini. Doa cukup panjang, terjemahannya adalah, ya Allah, bagilah kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Ini potongan doa pertama. Beliau berlindung kepada Allah, beliau mohon kepada Allah agar dimasukkan rasa takut dalam hati beliau, agar jangan sampai ingin berbuat dosa. Kemudian yang kedua, bagilah kepada kami ketaatan kepadamu yang bisa menyampaikan kami kepada surgamu. Maksudnya, buat kami melakukan ketaatan-ketaatan dalam mengisi waktu, semuanya memang untuk masuk ke surgamu. Yang ketiga, dan bagilah kepada kami rasa yakin yang bisa meringankan beban ujian dunia. Kemudian yang keempat, ya Allah, buatlah kami bisa menikmati pendengaran kami. Yang kelima, penglihatan kami, maksudnya menikmati penglihatan. Yang keenam, kekuatan kami atau fisik kami selama engkau hidupkan kami. Yang ketujuh, dan jadikanlah dia yang mewarisi kami. Maksudnya kami tetap bisa menikmati itu sampai di akhir hidup kami. Yang kedelapan, dan timpakanlah amarah kami kepada orang yang menzalimi kami. Yang kesembilan, tolonglah kami atas orang yang memusuhi kami. Yang kesepuluh, dan janganlah jadikan ujian kami dalam agama kami. Yang kesebelas, dan jangan jadikan dunia sebagai prioritas utama kami. Yang kedua belas, dan saya ulangi dulu yang ke-11, jangan jadikan dunia sebagai prioritas utama kami atau tujuan akhir dari ilmu kami. Yang ke-12, dan janganlah engkau menguasakan atas kami orang yang tidak menyayangi kami. Riwayat ini teman-teman sekalian cukup panjang doanya, tetapi kalau dihafal juga cukup bagus ya. Doa-doa karena memiliki makna yang sangat dalam sekali. Apalagi ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW setiap kali beliau bermajlis. Kita langsung ambil pelajaran pertama dari hadis, yaitu kecerdasan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau lah yang menceritakan kepada kita tentang kebiasaan Nabi SAW ini dan sebab disebutkannya doa ini tentunya. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah pentingnya seseorang muslim sebelum dia berdiri dari majlisnya, selalu dia berdoa. Ya. Bahkan dianjurkan dalam Islam, di awal memulai majlis untuk mengikuti dengan doa. Ya. Mulai bismillah, kata Nabi SAW, Kulu amrin, la yudhu bismillah, fahuwa aqta'. Semua perkara tidak mulai dengan menyebut nama Allah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Maka dia usahakan selalu membaca ini. Ya. Kemudian kita masuk ke potongan atau faedah ketiga dari hadis adalah doa yang tadi cukup panjang. Ini saya tidak akan pilih-pilih lagi 12 potongan doa ini. Tapi kita langsung coba masuk ke rincian ya, dan penjelasan daripada doa ini secara global. Ya, secara global. Jadi faedah ketiga dari hadis adalah tentang kedudukan doa ini sendiri. Ya, yang harusnya kita perhatikan. Itu potongan pertama. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi baina wa baina ma'asik. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami. Karuniakan kepada kami rasa takut kepadamu, sehingga kami tidak mau berbuat dosa kepadamu. Berarti kan maknanya di sini adalah kita berlindung kepada Allah SWT supaya jangan ada detik hidup kita terlalukan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta agar dimasukkan dalam hati rasa takut berbuat dosa itu. Kemudian yang kedua adalah wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan buatlah kami selalu sibuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadamu yang ujungnya ketaatan itu akan menghasilkan kami masuk ke dalam surgamu. Apa maknanya? Jangan sampai kami lakukan ketaatan yang tidak bisa membawa kami ke dalam surgamu. Loh, kok bisa Ustaz? Memang ada ketaatan yang tidak membawa masuk kami ke dalam surga. Ada. Kalau ketaatan yang Anda anggap taat kepada Allah tapi ternyata tidak dianggap ketaatan oleh Allah SWT. Anda berbuat ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Anda menganggap ketaatan, tapi bisa saja itu mana maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hindari.
Seperti banyak orang berbuat ibadah-ibadah yang tidak punya panduan dari Rasulullah SAW. Mereka mengarang-arang sendiri. Maka ini bisa berbahaya buat dia. Yang ketiga, dan juga wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan tanamkan keyakinan dalam hati kami sehingga kami tidak bisa atau tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan ujian-ujian dunia, atau bisa meringankan untuk kami ujian dunia, ya. Jadi maksudnya supaya kami yakin dengan janjimu. Oh, pasti Allah akan bantu saya. Oh, ini adalah ujian yang pasti akan menghapuskan dosa-dosa saya. Nah, itu yang kita minta kepada Allah di potongan ketiga doa, agar kita dimunculkan keyakinan pada saat ada musibah datang menjadi ringan. Karena kita yakin Allah bersama kita. Kita yakin juga ini adalah bahan introspeksi diri buat diri kita. Dan juga bisa menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa kita. Bahkan bisa menjadi penyebab tingginya derajat kita di surga. Potongan keempat. Allahumma matti'na bi asma'ina. Nah, ini doa yang luar biasa. Ya Allah, buatlah kami menikmati pendengaran kami. Supaya jangan tuli, jangan rusak. Karena ini nikmat besar, kita bisa mendengarkan. Teman-teman sekarang bisa mendengarkan apa yang kami ucapkan. Kita bisa dengarkan ucapan orang lain. Ini nikmat yang besar pendengaran ini. Berapa banyak orang yang tuli tidak bisa menikmati itu. Selanjutnya, ya, wa absarina, dan buatlah juga kami menikmati penglihatan kami, maksudnya supaya jangan buta, ya. Wa quwwatina, dan fisik kami, ya, supaya energi kami selalu ada, gitu ya. Ma ahyaitana, selama kami hidup. Waj'alhul waritha minna, jadikan itu selalu continue bisa kami nikmati. Maksudnya sampai tua pun tidak rabun, sampai tua pun tidak tuli, sampai tua pun tidak lemah. Nah, ini maknanya. Ini dalam sekali doa ini, ya. Kemudian waj'al tha'rana 'ala man dhalamana. Buatlah rasa marah kami atau pembalasan kami kalaupun kami harus berbalas kepada orang yang menzalimi kami. Maksudnya di sini adalah boleh saja kita marah tapi kepada orang yang zalim, ya. Tentu di sini bukan berarti kita harus balas dendam dengan menyakiti fisiknya misalnya atau melakukan perbuatan dosa yang dilarang dalam agama. Tapi kalaupun kami mau marah kami hanya kepada orang yang zalim kepada kami saja. Gitu kan? Kemudian selanjutnya, wansurna ala man adana. Nah, ini dua potongan doa bersambung, ya. Buatlah marah kami hanya kepada orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami dari orang yang memusuhi kami. Maksudnya, orang yang menzalimi kami itu berarti pasti memusuhi. Bukan kami yang melawannya, Allah, engkau saja yang mengambil alih orang tersebut. Wala tajal musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami di agama kami. Maksudnya kalau musibah cuma penyakit, ujian apa, jangan sampai ya Allah justru iman kami yang kendor, akidah kami yang rusak. Jangan musibah di agama, karena kalau sudah ujian di agama ini luar biasa. Ya, orang misalnya tadinya imannya tinggi tiba-tiba kendor, futur, hilang bahkan murtad dari agama Islam. Nah, ini musibah yang besar. Wala tajalid dunya akbar hammina. Wala mablaga ilmina. Dan jangan jadikan dunia ini sebagai target utama kami. Jadi maksudnya jadikan dunia ini hanya fasilitas kami lewat saja. Jangan menjadi target utama kami. Wala tusallit alaina man la yarhamna. Dan jangan engkau membiarkan siapapun orang yang tidak mengasihi kami bisa menguasai kami. Misalnya dari para perampok, penguasa-penguasa yang zalim, buat kami selamat dari mereka. Nah, ini potongan-potongan doa yang luar biasa yang harusnya kita jadikan sebagai rutinitas kita berdoa. Saya melihat doa ini rutin sekali, ya, dibaca oleh para imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terutama di doa kunut mereka di saat Ramadan. Berarti menandakan memang mereka menjaga sekali agar doa ini selalu dibaca. 3 buah riwayat yang terakhir teman-teman sekalian. Riwayat nomor 839, 840 dan 841 saya akan bacakan. 839 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah Ta'ala fihi illa qamu am mithli jifati himar wa kana lahum hasra." Hadis ini terjemahannya, tidaklah satu kaum berdiri dari satu majlis tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, melainkan mereka berdiri dari atau seperti bangkai keledai, dan itu akan menjadi penyesalan besar bagi mereka di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Hadis nomor 840 mirip ini, saya bacakan sekaligus, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim fihi illa kana alaihim tirah.
fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk dalam satu majlis tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya. Dan tidak juga membaca salawat atas nabinya, Nabi Muhammad SAW. Melainkan bagi mereka ada sesuatu yang kurang. Jika Allah menghendaki, atau ada ancaman ya. Jika Allah menghendaki, maka Allah menyiksa mereka. Jika Allah menghendaki, maka Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini hadis hasan. Hadis nomor 841 yang terakhir, ini sejalan ya. 3 hadis ini, kita bacakan sekaligus dan kita sekaligus juga nanti insya Allah mengorek faedah dari ketiga hadis ini karena mirip-mirip maknanya. Hadis terakhir dalam bab kita, yaitu hadis nomor 841 berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi, kanat alaihi minallahi tira. Wa man ittaja'a muttaji'an la yadhkurullaha ta'ala fihi, kanat alaihi minallahi tira." Barang siapa yang duduk di satu tempat duduk tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, maka dia akan memperoleh ancaman dari Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang berbaring di suatu pembaringan tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala, maka dia juga akan memperoleh ancaman dari Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dikatakan hadis ini, ya, atau diriwayatkan Abu Daud dan hadis ini, kata beliau setelah disebutkan ya, di hadis nomor 823 sebelumnya. Ya, ini kan hadis 841. Baik teman-teman sekalian, ini akhir 3 hadis dalam bab kita, bab nomor 129 tentang adab majlis dan duduk. Insya Allah kedepannya kita akan masuk bab nomor 130, bab mimpi dan yang berhubungan dengannya. Sekarang kita masuk ke faedah dari 3 buah hadis ini. Yang pertama, adanya anjuran agar setiap muslim tidak duduk di satu majlis kecuali di dalamnya harus ada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya mengingat Allah, bagus sekali. Artinya menjalankan apa yang Allah bolehkan di situ, dari zikir, dari doa, dari nasihat, dari perkataan-perkataan yang santun, ramah, sopan, dan menjauhi semua tutur kata yang bisa menyakiti orang lain atau berbau maksiat. Nah ini adanya anjuran untuk ke sana. Ya. Pelajaran kedua, adanya ancaman bagi orang yang duduk justru majlisnya dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Tutur kata yang kasar, gosip, fitnah, nyakitin orang lain, ngatur strategi untuk melakukan kemaksiatan misalnya, perampokan, pembunuhan, dan segala macam hal. Ini akan sangat dekat sekali dengan ancaman yang disebutkan dalam hadis. Kalau ancaman disebutkan dalam hadis nomor 839, mereka akan berdiri dari majelis itu seperti bangkai keledai. Hadis nomor 840 dan 841, mereka diancam dengan tira. Tira itu berarti ancaman. Bisa saja Allah hukum mereka seketika di saat itu, bisa saja Allah maafkan, tergantung kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari sini kita bisa ambil pelajaran adanya ancaman untuk berbicara dan mengisi majlis kita dengan yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga adalah adanya anjuran untuk selalu berzikir kepada Allah, maksudnya menyebutkan apa yang membawa nama Allah, membawa Al-Quran, kemudian juga menyebutkan tentang hadis Nabi SAW, atau minimal membaca salawat kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita mulai dengan itu, makanya ulama-ulama ya kalau mereka memulai ceramah mereka, pasti mereka mulai minimal sekali dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah, lalu salawat kepada Nabi SAW. Dengan ini tentunya mereka akan mendapatkan keberkahan dalam majlis mereka. Dan insya Allah dengan ini juga kita berharap nanti mereka akan terjaga dari pelanggaran-pelanggaran agama dalam majlis tersebut. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan ini kita sudah menyelesaikan hadis lengkap dalam satu bab. Alhamdulillah bab 129, bab tentang adab majlis dan juga tempat duduk, dari hadis nomor 829 sampai hadis 841. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita, dan semoga Allah SWT memberkahi majlis ini dan juga memudahkan kita untuk mengamalkan. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.